Halo semuanya, kali ini pada video pembelajaran mata kuliah Ekonomika Moneter dan Perbankan, kelompok kami akan membahas tentang People's Bank of China atau Bank Sentral Cina. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok kami. Pertama-tama kita mengenal terlebih dahulu tentang negara Cina. Cina adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu sekitar 1,4 miliar jiwa. Tiongkok memiliki luas daratan sebesar 9,59 juta kilometer persegi, sehingga menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada 1 Oktober 1949. Bank sentral merupakan sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Fungsi dari bank sentral sendiri adalah sebagai lembaga yang menerbitkan uang, perumus kebijakan moneter, serta sebagai penyedia jasa perbankan. Bank Sentral Tiongkok. Bank Rakyat Tiongkok atau sering disebut dengan People's Bank of China adalah bank sentral dari Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Sebagai bank sentral, Bank Rakyat Tiongkok atau PBC mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai renminbi atau yuan RRT. Bank ini didirikan pada tanggal 1 Desember 1948 berdasarkan konsolidasi dari Bank Huabai, Bank Bihai, dan Bank Petani Xibei. Kantor pusat bank pertama kali terletak di Shijiazhuang, Hebei, dan kemudian pindah ke Beijing pada tahun 1949. Antara tahun 1948 dan 1978, PBC merupakan bank yang bertanggung jawab untuk operasional perbankan sentral dan perbankan komersial. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter Cina. Tujuan kebijakan moneter yang dilakukan PBC yaitu memelihara stabilitas nilai mata uang renminbi (YNRRT). Di bawah arahan Dewan Negara, PBC wajib melaporkan segala keputusannya yang berkenaan dengan kebijakan moneter setiap tahun dan berbagai masalah penting lain yang memerlukan penegasan kepada Dewan Negara. Mata uang RRT. Mata uang RRT adalah yen yang dikenal dengan nama renminbi di RRT. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Rakyat Tiongkok atau yang disebut dengan PBC. Yen dan renminbi bukanlah dua mata uang yang berbeda. Nama mata uang resmi RRT adalah renminbi, sedangkan yen adalah nama unit dasar dari renminbi. Sistem pembayaran di Tiongkok. Berdasarkan hasil riset dari Penguin Intelligence di tahun 2019, 92% dari penduduk kota besar China mengatakan bahwa WeChat Pay dan Alipay digunakan sebagai alat pembayaran utama. Pada tahun 2020, PBC mengeluarkan renminbi digital yang biasa disebut dengan e-renminbi, yang dikembangkan PBC pada tahun 2014 untuk mengadang popularitas Bitcoin, mengontrol pergerakan uang digital, mencegah pencucian uang dan penggelapan pajak, serta mengakomodasi dolar Amerika Serikat. Kurs terhadap mata uang lain. Terhadap rupiah, nilai dari 1 yen China adalah sebesar 2.225,12 rupiah, sedangkan terhadap dolar, nilai dari 1 yen China adalah sebesar 0,1551 dolar Amerika Serikat. Dari kedua kurva nilai kurs yuan terhadap rupiah maupun dolar, keduanya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu meski sempat mengalami penurunan pada April 2020 yang lalu. Selanjutnya, inflasi dan deflasi di Tiongkok. Indeks harga konsumen mencatat kenaikan inflasi sebesar 0,3% pada Januari 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas. Sedangkan Biro Statistik Nasional mencatat indeks harga konsumen turun sebesar 0,3% pada Januari 2021 dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sistem perbankan di Tiongkok. Sistem perbankan di Tiongkok mengacu pada sistem perbankan konvensional, di mana bank melaksanakan segala kegiatan maupun usaha, yang artinya dalam kegiatannya bank memberikan layanan jasa, yaitu lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Selanjutnya, ada pun contoh bank yang bersifat konvensional. Bank yang bersifat konvensional yang ada di Republik Rakyat Tiongkok terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama bank yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Contohnya bank 4 besar yang terdiri dari Agriculture Bank of China, China Construction Bank, dan Industrial and Commercial Bank of China. Yang kedua ada bank yang dimiliki oleh pemerintah lokal, contohnya Bank of Beijing, Bank of Shanghai, dan Industrial Bank. Dan yang terakhir yaitu bank swasta. Contohnya China Minsheng Banking,
dan Taizhou City Commercial Bank. Kemudian sistem perekonomian Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara yang memiliki paham sosialis atau komunis. Maka dari itu, sistem perekonomian Republik Rakyat Tiongkok pun diatur oleh negara. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem perekonomian Republik Rakyat Tiongkok lebih mengarah ke ekonomi campuran, yang di dalamnya adalah campuran antara sosialis dengan kapitalis. Penyempurnaan sistem ekonomi ini membawa perubahan yang cukup signifikan di Cina. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan lewat video pembelajaran mata kuliah Ekonomika Moneter dan Perbankan terkait People's Bank of China. Akhir daripada itu, kami ucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya.